Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan ke-12 ini, pekan ke-13 dalam mata kuliah sistem pengendalian manajemen, kita akan sedikit berdiskusi tentang penggunaan pengendalian hasil keuangan dengan adanya faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Ada beberapa contoh fenomena yang bisa kita cermati bersama, dan dari situ bagaimana dampak bisnis terhadap kegiatan ekonomi perusahaan. Selamat mencermati. Pengaruh dari hal yang tidak dapat diramalkan dan kejadian yang tidak dapat dikendalikan telah terjadi di mana-mana mengikuti krisis ekonomi dan keuangan yang menghantam di tahun 2008-2009, ketika lingkungan ekonomi penuh dengan ketidakstabilan keuangan dan kesulitan ekonomi. Sebagai contoh, peristiwa penutupan sebagian besar bandar udara di benua Eropa untuk beberapa hari pada pertengahan April 2010 terjadi karena abu dari gunung berapi Eyjafjallajökull di Islandia. Dikhawatirkan akan merusak mesin pesawat udara. Hal ini membuat pesawat terbang tidak bisa beroperasi sehingga sangat mengganggu bisnis. Tidak hanya industri penerbangan, tetapi juga mendatangkan kerugian di bidang pariwisata, jasa pengiriman, penyuplaian barang, dan sebagainya. Selang beberapa hari kemudian, Macondo Oil meledak di Teluk Meksiko yang dikenal sebagai BP atau Deepwater Horizon Oil Spill, peristiwa tumpahan minyak British Petroleum. Selain itu, juga terjadi monotarium sementara pengoboran lepas pantai yang tentu saja tidak hanya mempengaruhi BP, melainkan juga seluruh industri minyak dari sektor yang berhubungan dengannya yang tampaknya memiliki efek berantai atau knock-on effect. Baru-baru ini, pandemik melanda dunia. Perkembangan laju perekonomian dunia saat ini dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19, khususnya dalam memasuki akhir dari kuartal 1 di tahun 2020 menjadi fenomena yang merugikan bagi seluruh umat manusia di berbagai negara. Bahkan organisasi yang berskala internasional dalam bidang keuangan, yaitu International Monetary Fund dan World Bank telah memprediksi bahwa hingga di akhir kuartal 1 di tahun 2020 ekonomi global akan memasuki resesi dan penurunan yang sangat signifikan yang akan dirasakan oleh seluruh dunia. Dan daftar ini akan terus berjalan. Jadi, kegiatan bisnis adalah sesuatu yang penuh dengan kondisi yang tidak dapat dikendalikan. Berlawanan dengan latar belakang yang telah disebutkan tadi, perhatikan contoh situasi berikut. Seorang manajer sebuah cabang perusahaan berteknologi tinggi dari suatu perusahaan publik yang berukuran sedang diminta untuk meningkatkan penjualan tahunan dan laba 20% selama tahun keuangan berikutnya. Namun, setelah anggaran disiapkan, perusahaan klien yang diperkirakan akan membeli lebih dari 15% total hasil cabang perusahaan dihadapkan pada kesulitan keuangan, sehingga kemudian mengalami kebangkrutan pada tahun tersebut. Sebagai konsekuensinya, kinerja kantor cabang menjadi datar, dan mereka kehilangan target anggarannya dari margin yang besar. Hampir setiap orang yang mengenal dengan baik situasi ini sepakat bahwa kebangkrutan adalah hal yang biasa terjadi dalam industri berteknologi tinggi yang berkembang pesat, dan hampir tidak mungkin untuk memperkirakan di waktu anggaran yang mana konsumen mengalami kebangkrutan dengan sangat cepat. Terkait dengan hal tersebut, haruskah kita berharap manajer cabang telah memiliki rencana darurat untuk kejadian tersebut? Apakah manajer cabang bertanggung jawab ketika tidak dapat memenuhi target anggaran? Apakah manajer cabang dimaafkan jika memiliki kinerja yang buruk? Apakah pemberian maaf itu termasuk juga membiarkan manajer cabang tetap bekerja pada posisi mereka dan mendapatkan kenaikan gaji yang menarik, atau bahkan menerima bonus? Jika mematuhi prinsip pengendalian dengan ketat, hal yang bisa diberikan pada manajer cabang pada situasi seperti itu adalah imbalan yang dijanjikan. Hasil yang kurang bukanlah kesalahannya. Prinsip pengendalian menyatakan bahwa karyawan seharusnya hanya bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kendalikan. Pengukuran bisa dikendalikan sepenuhnya oleh seorang karyawan jika hanya dipengaruhi oleh tindakan atau keputusannya.
Logika mengenai prinsip pengendalian sudah jelas bahwa karyawan seharusnya tidak dihukum karena kegagalan yang mereka alami. Seharusnya mereka diberikan imbalan untuk keuntungan yang diperoleh.